Penyanyi Agnes Mo baru-baru ini mengumumkan dirinya menyediakan tempat vaksinasi gratis. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah dalam program penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain melakukan penyuntikan vaksinasi, klinik yang didirikan oleh Agnes Mo juga memberikan sejumlah makanan untuk masyarakat yang mengikuti program ini. Informasinya dibagikan Agnes Mo dalam akun Instagram pribadinya pada Rabu 16 Juni. Program vaksinasi gratis ini dinamai AG Peduli. Klinik yang didirikan oleh penyanyi dengan nama lengkap Agnes Monica Mulyoto ini berlokasi di Rumah Sakit Lapangan atau Rumkit Lab Ancol dan Mall Arta Gading. Klinik ini bekerja sama dengan Puskesmas Pademangan, Jakarta Utara. Selain itu, klinik tersebut juga didukung oleh 60 tenaga kesehatan dan 120 relawan non-nakes. Walaupun Agnes Mo baru mengunggahnya di media sosial, ternyata program vaksinasi gratis ini sudah berjalan beberapa waktu. Agnes Mo mengatakan klinik tersebut juga menyediakan makanan berupa mie instan dan telur bagi masyarakat yang melakukan vaksinasi. Makanan tersebut dapat dibawa pulang seusai melakukan penyuntikan. Menurut Agnes Mo, hal ini dilakukan lantaran mengantisipasi kemungkinan masyarakat yang tak sempat sarapan karena antre sejak pagi. Agnes Mo berujar pihaknya tak hanya menyediakan layanan vaksinasi, namun juga fasilitas lain seperti mobil ambulans, ruang darurat, hingga laboratorium. Tak hanya ditujukan untuk masyarakat umum, Agnes Mo berujar program ini juga dapat diikuti oleh para penggemarnya yang tergabung dalam Agnation. Para penggemar dapat mengikuti kegiatan ini dengan cara mendaftar melalui email yang telah disediakan oleh pihak Agnes Mo. Kemuliaan hati Agnes Mo yang peduli dengan Indonesia dengan membangun klinik besar yang memberikan fasilitas yang gratis, bahkan juga memberikan vaksin gratis, ternyata menjabah hati banyak orang. Mulai diberitakan di mana-mana, akhirnya makin banyak yang tahu klinik yang dibangun Agnes dan pastinya akan membantu lebih banyak orang lagi dalam hal kesehatan. Pastinya bukan hanya menggelontorkan puluhan bahkan ratusan juta, namun pasti lebih, karena fasilitas kesehatan bukanlah murah harganya. Keinginan untuk peduli, membuat Agnes Mo dipuji dan bahkan salah satu pengamat politik sangat salut dan mencurahkan kesalutan hatinya terhadap Agnes Mo dengan membuatkan sebuah curahan yang menyentuh hati. Beliau adalah Gus Raharjo yang mempostingnya melalui Instagram. Berikut isi curahan hatinya. Agnes, respek terdalam untukmu. Satu lagi perempuan Raja Wali muda yang berbakti bagi bangsanya, lewat sumbangsihnya membangun klinik gratis COVID-19. Dia Agnes Mo. Klinik yang dibangun punya fasilitas lengkap. Bukan cuma tempat untuk suntik vaksinnya, tapi juga siap dengan ambulans, ruang emergensi, laboratorium, dan lain-lain. Ditunjang oleh kurang lebih 60 nakes dan 120 relawan non-nakes.
Melalui AG Peduli, Agnes Mo bekerja sama dengan Puskesmas Pademangan mendirikan klinik tersebut di Rumah Sakit Lapangan Rumkitlab Ancol dan Mal Arta Gading. Masih banyak yang mencintai bangsa ini dibanding yang ingin merecokinya. Apa yang dilakukan Agnes Mo ini jauh lebih mulia dari para tokoh publik, host, atau tokoh agama yang hanya bisa menyebar hoaks dan menimbulkan keresahan. Bahkan lebih mulia dari pemimpin tak becus kerja yang hanya bisa keluyuran tebar pesona, cengengesan, padahal daerahnya gawat Covid. Sekecil apapun yang kau lakukan bagi bangsa, bahkan kalaupun hanya lewat satu kata yang kau tulis untuk membangun bangsa, itu masih lebih mulia dibanding mereka yang hanya bisa merecoki. Agnes, respek terdalam untukmu. Pro TV. Beliau adalah Denny Siregar, berikut isi curahan hatinya. Ada lagi Agnes Monica yang baru berumur 34 tahun. Agnes bukan penyanyi receh, dia sudah go internasional. Tapi itu nggak bikin Agnes Monica lupa. Dia masih peduli pada negara tempat kelahirannya, apalagi ketika masa pandemi begini. Agnes Mo membangun sebuah klinik untuk penderita COVID. Dan klinik ini gratis ya, untuk yang butuh vaksin dan pengobatan karena COVID. Agnes ingin bantu pemerintah yang sudah kewalahan menghadapi COVID ini. Dan tahu apa yang membuat saya bangga kepada Agnes Monica. Mereka nggak punya niat membangun kebaikan itu sebagai bagian dari konten mereka di media sosial. Mereka sudah cukup hidup dari hasil karya mereka, bukan hidup dari penderitaan orang lain yang mereka pamerkan supaya terkenal. Agnes Mo sudah nggak butuh dikenal. Mereka cukup dikenal oleh orang sekitar mereka dengan kebaikan yang mereka lakukan. Melihat Agnes Mo, saya merasa bahwa kelak Indonesia ke depan akan baik-baik saja. Di tengah dunia yang materialistis, kapitalis, dan plastik ini, ada anak-anak muda yang masih murni cara berpikirnya dan idealis. Harta buat mereka bukan tujuan, tetapi cara untuk memfungsikan dirinya sebagai manusia. Apa agama mereka? Begitu pasti pertanyaan orang-orang bodoh yang berpikir, agamalah yang memasukkan seseorang ke surga. Padahal agama adalah jalan saja supaya orang bisa berbuat kebaikan. Agama adalah input dan outputnya itulah yang dinilai. Saya ada di barisan Agnes Mo dan banyak orang lainnya. Agama kami sama, yaitu kemanusiaan. Seruput kopinya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua.